Jangan lupa subscribe Mizan Story. Semoga rezekimu hari ini dilimpahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kisah nyata, inspiratif, dan penuh makna dikupas tuntas. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapat syafaat Rasulullah di hari akhir nanti. Kali ini, kita akan mengupas sebuah cerita yang membuat Jawa Timur gempar, kisah antara Mas Lindra, Bupati Tuban 2 periode, dan Niken Salindri, sinden muda bersuara emas. Sebuah cinta yang terlahir dari panggung wayang. Seorang sinden muda yang tumbuh di tengah bayang-bayang budaya dan pengabdian. Dan seorang bupati muda yang rela menjaga nama baik perempuan yang dicintainya. Jawa Timur gempar, ketika Mas Lindra, Bupati Tuban, resmi mendapat restu dari orang tua Niken Salindri, sang sinden yang lagi naik daun. Tapi, jalan menuju restu itu tidak mudah. Fitnah, perbedaan usia, hingga tekanan politik hampir menghancurkan segalanya. Lalu, apa yang membuat restu itu akhirnya turun? Dan bagaimana kisah cinta ini mengubah wajah kepemimpinan dan budaya di Jawa Timur? Simak kisah lengkapnya, hanya di Mizan Story. Angin sore berembus pelan di pendapak Rido Manunggal Tuban, membawa aroma bunga melati dan dupa wangi yang menyatu dengan gema-gamelan dari sudut panggung. Hari itu, Tuban tengah bersolek dalam acara besar bertajuk, Gelaran Budaya Jawa Timur, Lestari Tradisi, Teguh Negeri. Sebagai Bupati 2 periode yang baru saja dilantik langsung oleh Presiden, Mas Lindra tampil gagah mengenakan beskap coklat tua dengan belangkon batik khas Tuban. Sorot matanya tenang, namun tak seorang pun tahu, ada perasaan asing yang mulai tumbuh begitu suara sinden cilik itu mulai berkumandang. Di panggung yang dipayungi langit senja, Niken Salindri berdiri anggun mengenakan kebaya merah marun dengan selendang beludru bertatahkan benang emas. Ia masih sangat muda, namun suaranya memancarkan kedewasaan dan keteguhan jiwa. Dengan lirih namun penuh tenaga, ia menyanyikan tembang campur sari yang membuat seluruh hadirin terdiam. Bahkan para pejabat dan tamu undangan dari berbagai kota tampak larut dalam aura magis yang dibawanya. Suaranya mengguncang bukan karena keras, tapi karena menyentuh, menembus lapisan-lapisan hati yang paling dalam. Mas Lindra yang awalnya duduk dengan sikap formal perlahan condong ke depan. Ia menyaksikan Niken tak hanya sebagai seorang pengisi acara, tetapi sebagai simbol hidup dari ruh budaya yang selama ini ingin ia rawat di bumi Ronggolawe. Dalam benaknya, terlintas masa kecilnya yang sering menyaksikan wayang kulit bersama almarhum kakeknya. Dan kini, di hadapannya, seorang gadis muda meneruskan tradisi itu dengan keteguhan yang luar biasa. Hatinya bergetar, bukan sekadar karena suara, tapi karena makna di balik semua ini. Usai pertunjukan, tepuk tangan membahana. Namun Mas Lindra hanya diam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia sadar, ini bukan sekadar kekaguman pada seorang seniman muda. Ini lebih dalam. Ada magnet yang sulit dijelaskan, seolah semesta ingin mempertemukan dua jalur takdir yang selama ini berjalan sejajar namun tak bersentuhan. Ia tahu, sebagai pemimpin daerah, ia tak bisa sembarangan bertindak. Tapi hati tak bisa selalu tunduk pada logika. Sementara itu, di balik panggung, Niken mengusap peluh dari dahinya. Ia tidak tahu bahwa seseorang sedang mengamati dirinya dengan penuh kekaguman. Baginya, ini hanyalah satu dari sekian banyak pementasan yang harus ia lakoni sejak kecil. Namun, entah mengapa, sore itu terasa berbeda. Ada getaran di dadanya saat ia menatap sekilas ke arah kursi kehormatan dan mendapati sorot mata Mas Lindra yang dalam, tajam, namun tak menghakimi. Ia menunduk cepat-cepat, menyembunyikan rona pipinya yang mendadak hangat. Acara selesai menjelang maghrib. Lampu-lampu, pendapa mulai dinyalakan, menciptakan suasana yang syahdu. Mas Lindra berdiri perlahan, berjalan melewati kerumunan sambil sesekali menyapa rakyatnya. Ketika ia sampai di belakang panggung, rombongan panitia sudah bubar, namun Niken masih duduk di kursi kecil, mengganti slopnya. Mereka sempat saling tatap, hanya sejenak, tapi dalam satu detik itu, dunia seolah melambat. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang menyimpan banyak rasa yang belum sempat diungkapkan.
Dan di bawah langit Tuban yang perlahan berubah menjadi biru gelap, benih cerita pun ditanam. Cerita tentang seorang pemimpin yang jatuh cinta bukan pada kemewahan, tapi pada suara yang menjaga warisan leluhur. Cerita tentang seorang gadis yang tak tahu bahwa suaranya telah mengguncang hati seseorang yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Jatim tak akan pernah sama setelah malam itu. Sebab, dari panggung kecil itu, kisah besar mulai ditulis, dengan gending, kebaya, dan diam yang penuh makna. Malam itu, Tuban telah kembali tenang. Hujan tipis turun di tengah malam, seolah menjadi iringan doa dari langit atas apa yang telah terjadi di Pendapa sore tadi. Di dalam ruang kerjanya yang tenang, Mas Lindra duduk sendiri memandangi layar ponselnya. Ia membuka ulang rekaman penampilan Niken yang diam-diam diabadikan ajudannya. Berkali-kali diputarnya bagian saat Niken menyanyikan bait tembang, ilir-ilir, suaranya jernih, menembus ruang dan waktu. Bukan hanya nyanyian, tapi ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Mas Lindra tidak sedang jatuh cinta seperti anak muda, lebih tepatnya, ia sedang menemukan sesuatu yang selama ini kosong dalam jiwanya. Sementara itu, di rumah sederhana berarsitektur Jawa klasik di Bojonegoro, Niken duduk bersila di hadapan ayahnya, Ki Degleng Gondosupono. Wayang kulit tergantung rapi di dinding belakang, saksi bisu perjuangan keluarga mereka menjaga budaya sejak puluhan tahun. Sang ayah memandang anak gadisnya yang kini mulai tumbuh remaja, namun tetap menjunjung adab. "Penampilanmu tadi luar biasa," ucap Ki Degleng lirih. Niken hanya tersenyum, namun pikirannya tak bisa lepas dari sosok lelaki berbaju beskap coklat tua di kursi kehormatan. Tatapan itu membekas. Ia tak tahu harus merasa apa, tapi getarannya masih tinggal di dada. Beberapa hari setelah acara, sebuah undangan resmi datang ke rumah Niken. Stempel Pemkab Tuban tercetak jelas. Niken diundang secara pribadi oleh Mas Lindra untuk hadir dalam program khusus, Sino Budaya Bareng Bupati, sebuah acara yang mempertemukan tokoh-tokoh muda penggerak budaya Jawa. Ki Degleng memandangi undangan itu lama sekali. "Ini bukan sembarang undangan," gumamnya. Istrinya, Wiwin Arumita, mencoba menenangkan. Namun, sebagai seorang ayah, Ki Degleng tahu, ini bukan hanya soal budaya. Ini tentang arah hidup putrinya. Hari pertemuan tiba. Di dalam ruang pendopo dalam yang lebih privat, Niken hadir bersama kedua orang tuanya. Mas Lindra menyambut mereka dengan tata krama yang sangat halus, penuh unggah-ungguh. Tidak ada bahasa politik, tidak ada kesan pejabat. Yang ada hanya seorang pemuda yang duduk bersila, mempersilakan tamu-tamunya dengan penuh rasa hormat. Ki Degleng menilai gerak-gerik Mas Lindra dengan tajam. Ia bukan orang sembarangan, dan tentu paham bagaimana menempatkan diri. Namun justru karena itulah, ia menjadi waspada. Percakapan berjalan dalam bahasa Jawa halus. Tentang filosofi tembang, tentang makna gending, dan tentang masa depan anak-anak muda dalam melestarikan budaya. Tapi di sela-sela itu, sesekali sorot mata Mas Lindra mengarah ke Niken. Tidak vulgar, tapi penuh perhatian. Niken yang biasanya bicara lantang tentang budaya, kini lebih banyak menunduk, menjawab secukupnya. Tapi dalam hatinya, badai tengah bergemuruh. Ia bingung pada dirinya sendiri, kenapa hatinya seakan ingin percaya pada lelaki yang baru ia kenal lebih dalam beberapa hari ini. Setelah pertemuan usai, Ki Degleng memanggil Wiwin secara pribadi. "Ada sesuatu yang tidak biasa," katanya pelan. Wiwin hanya mengangguk. "Aku tahu, Mas Lindra bukan sembarang orang. Tapi kalau dia datang bukan hanya membawa niat budaya, maka kita harus lebih hati-hati." Namun di lubuk hati terdalam, Wiwin merasa ada restu langit yang sedang turun. Ia melihat cara Mas Lindra memandang Niken, bukan dengan nafsu, tapi dengan ketulusan. Mata yang menyimpan niat baik, meski belum diungkap dengan kata-kata. Malam itu, Mas Lindra menulis sebuah catatan di buku hariannya, hal yang jarang ia lakukan. Ia menulis, "Aku menemukan suara yang membangkitkan tanah ini. Tapi suara itu punya pemilik, penjaga, dan sejarah. Aku harus mendekat, tapi juga harus bersujud pada leluhur yang menjaganya." Ia tahu, langkah selanjutnya tak bisa gegabah. Sebab jika ingin mendekati Niken, maka ia harus terlebih dahulu membuka hati para penjaga gerbang tradisi, yakni orang tua dan budaya itu sendiri. Belum genap seminggu sejak pertemuan hangat di Pendapak Rido Manunggal, media sosial mulai bergemuruh.
Sebuah akun anonim menyebarkan foto Mas Lindra dan Niken dalam satu bingkai, saat acara Sinau Budaya. Foto itu terlihat hangat, Mas Lindra tersenyum, sementara Niken menunduk sopan. Captionnya sederhana, namun menggelegar. Restu leluhur, Mas Bupati dan Sinden Muda Salindri terlihat semakin dekat. Dalam hitungan jam, tagar-tagar Niken Salindri dan tagar Mas Lindra merajai trending Jawa Timur. Komentar datang bertubi-tubi. Ada yang memuji, ada pula yang mencibir. Dari kekaguman tulus hingga sindiran tajam, Bupati kok kepincut sinden cilik. Di rumahnya, Niken membaca komentar-komentar itu dengan dada sesak. Ia baru 17 tahun, dan belum sepenuhnya mengerti dunia dewasa yang keras. Ibunya memeluknya erat, membisikkan solawat ke telinganya. Jangan takut, Le, yang benar akan selalu menang. Tapi Niken tahu, dalam dunia maya, kebenaran kadang dikalahkan oleh persepsi. Ia hanya ingin melestarikan budaya, bukan menjadi bahan gunjingan. Ia tidak pernah membayangkan suaranya bisa membawanya ke pusaran politik dan perhatian publik seperti ini. Sementara itu, di kantor Bupati, Mas Lindra duduk termenung dengan wajah serius. Kepala Dinas Komunikasi Daerah menyerahkan laporan media monitoring, pemberitaan tentang dirinya melonjak 300% hanya dalam 3 hari. Dewan Partai mulai resah. Lawan politik mencium celah. Apa ini pencitraan baru Bupati Muda? Atau memang benar, beliau sedang jatuh hati? Mereka membisikkan gosip ke meja-meja rapat, menyusup ke forum-forum tokoh masyarakat. Bahkan beberapa tokoh agama mulai bertanya-tanya soal niat dan etika. Mas Lindra tahu, badai telah datang. Namun, alih-alih gentar, Mas Lindra mendatangi rumah Ki Degleng secara pribadi. Ia datang bukan dengan rombongan, tapi hanya ditemani satu orang ajudan, membawa bingkisan sederhana berisi buku-buku tembang Jawa dan selendang batik lawasan. Ki Degleng menyambutnya dengan sorot mata tenang namun dalam. Setelah berbasa-basi, suasana hening. Hingga akhirnya Mas Lindra berkata dengan lirih, "Saya tidak datang sebagai bupati, tapi sebagai laki-laki yang ingin belajar dari panjenengan, dan ingin mengenal anak panjenengan, dengan cara yang terhormat." Kalimat itu membuat Wiwin Arumita menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Namun Ki Degleng tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, seperti menakar gelombang niat di dada tamunya. "Mas Lindra, suara Niken itu bukan sekadar bakat. Itu amanah. Dari leluhur, dari tanah, dari langit. Kalau jenengan ingin mendekat, jenengan harus siap untuk tidak hanya mencintai anakku, tapi juga warisan yang ia emban." Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seperti ikut menahan nafas. Malam itu, Mas Lindra pulang dengan kepala tertunduk. Bukan karena kecewa, tapi karena merasa diuji. Ia paham, ini bukan sekadar rasa suka. Jika ingin memiliki Niken, ia harus diterima oleh para penjaga budaya. Ia bukan hanya harus jadi suami yang baik, tapi juga pelindung tradisi. Di kamarnya, Niken berdoa dalam diam. Bukan karena ingin cinta itu lekas berlabuh, tapi karena ia merasa hatinya tak lagi kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang memahami nyanyian jiwanya, bukan hanya suaranya. Dan Laut Jawa tetap bergemuruh, malam itu. Seperti memberi isyarat, akan ada badai, tapi juga akan ada pelabuhan yang menanti. Di antara ombak yang bergulung dan angin yang tak tentu arah, dua jiwa sedang belajar menenun takdir. Dengan gending, restu, dan hati yang diuji oleh fitnah dunia. Langit Bojonegoro pagi itu diselimuti kabut tipis, seolah menandakan hari yang penuh pertanda. Di rumah keluarga Ki Degleng, suasana mendadak ramai. Tak seperti biasanya, halaman penuh dengan sandal tamu dan aroma teh tubruk menguar dari dapur. Kabar bahwa Mas Lindra telah menyatakan niat baik secara langsung rupanya cepat menyebar ke telinga keluarga besar Salindri. Dari sederek dalang, tokoh adat, sampai tetua desa, semua berkumpul. Tidak untuk bergosip, tetapi untuk bermusyawarah. Sebab bagi keluarga keturunan seniman tradisi, restu bukan hanya keputusan orang tua, tapi juga keputusan adat. Niken duduk di ruang belakang, ditemani ibunya. Gadis itu tak bicara banyak, tapi matanya sembab karena begadang semalaman. Ia tidak takut pada kemungkinan ditolak, ia justru takut jika restu diberikan tanpa pertimbangan panjang. Ia tahu, kehidupannya selama ini bukan sekadar panggung dan tepuk tangan.
Ia memanggul warisan leluhur, dan mencintai Mas Lindra berarti juga membawa seseorang ke dalam dunia yang penuh pantangan, laku, dan kaidah adat yang tidak bisa ditawar. Di ruang tengah, Ki Degleng membuka musyawarah. Dikelilingi kerabat dan tokoh adat, ia mengeluarkan pusaka keluarga, sebilah keris kecil berpamor lurus bernama Kiai Wening. Keris ini bukan untuk menolak atau menerima, ucap Ki Degleng pelan, tapi untuk menunjukkan bahwa keputusan ini harus disinai dengan kejernihan hati. Semua diam, hanya suara gamelan rekaman dari radio tua yang mengiringi percakapan itu. Ki Kromo, paman tertua dari pihak Ibu Niken, angkat bicara. Mas Lindra memang bupati, tapi bisakah ia hidup sebagai keluarga seniman? Makan tidak teratur, dihina, dijunjung, dijatuhkan, semua dalam satu pementasan. Sore harinya, Mas Lindra kembali datang, kali ini dengan pakaian adat lengkap warna hitam kelam, membawa siraman bunga dan kitab kuno tembang-tembang Jawa. Ia tidak membawa ajudan, hanya sopir yang menunggu jauh di luar. Ia masuk ke dalam rumah Salindri dan langsung bersimpuh di hadapan Ki Degleng, di hadapan para tetua. Saya datang bukan untuk mengambil niken dari panjenengan semua, tapi ingin menjadi bagian dari keluarga yang selama ini menjaga ruh tanah ini, ucapnya dengan suara tertahan. Suasana mendadak hening, bahkan ayam jago yang biasanya berkokok pun ikut diam. Wiwin Arumita tak kuasa menahan air mata. Ia tahu perjuangan suaminya menjaga garis budaya tidak mudah. Tapi melihat seorang pemimpin muda bersimpuh dengan tulus, bukan untuk pencitraan, melainkan untuk pemahaman, adalah kejadian langka. Salah satu tetua lalu berdiri dan menanyakan satu hal, Mas Lindra, jika suatu hari niken dihinakan karena memilih panjenengan, apakah panjenengan siap berdiri di depannya, bukan hanya berdampingan? Dengan mata menatap lantai, Mas Lindra menjawab tegas, saya akan berdiri di depannya, dan jika perlu, saya akan menjadi tembok dari segala fitnah yang datang. Lalu, dalam ritual sederhana namun syarat makna, Ki Degleng mengambil segelas air dari kendi warisan, menaruh bunga melati, dan menyuguhkan pada Mas Lindra. Ini bukan restu, tapi permulaan. Jika jenengan bisa menjaga bening air ini dalam hati, maka restu kami akan mengalir perlahan. Mas Lindra menerima gelas itu dengan tangan bergetar, matanya sembab. Niken yang sedari tadi bersembunyi di balik tirai, menitikkan air mata pelan-pelan. Dalam sunyi, ia memeluk ibunya, dan untuk pertama kalinya berbisik, Bu, aku siap. Malam itu, bintang-bintang di atas langit Bojonegoro tampak lebih terang. Seolah semesta sedang menorehkan aksara restu di angkasa. Di antara keris, gending, air kendi, dan tangis tertahan, sebuah awal telah ditandai. Bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan keheningan yang sakral. Jawa Timur mulai bergemuruh pelan, bukan karena skandal, tapi karena dua hati yang mulai bersatu, dengan cara yang mulia. Angin sore berembus lembut di lereng Gunung Muria. Udara sejuk membelai dedaunan bambu yang rimbun. Di sebuah padepokan kecil di kaki gunung itu, Ki Degleng mengajak Niken dan Mas Lindra untuk melakukan tirakat semalam suntuk. Sebelum kalian bicara tentang masa depan, kalian harus berdamai dengan masa lalu, dan meminta izin pada semesta, ucap Ki Degleng. Bagi keluarga Sinden dan Dalang, setiap langkah besar harus dimulai dengan laku batin, dan Gunung Muria dipilih karena merupakan titik leluhur ibunda Ki Degleng berasal. Tempat itu diyakini sebagai ruang antara dunia nyata dan ruh para leluhur. Malam tiba, di tengah temaram lampu minyak dan harum kemenyan yang membumbung perlahan, Mas Lindra duduk bersila di depan pusara leluhur keluarga Salindri, bersama Niken yang berselendang putih. Tidak ada suara selain desiran angin dan detak jantung yang mengeras karena rasa haru. Dalam sunyi itu, Mas Lindra memejamkan mata. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, dari sorotan publik, kecaman media, hingga restu setengah terbuka dari keluarga Niken. Kini, ia tidak hanya menghadapi hati seorang gadis, tapi juga nilai-nilai ratusan tahun yang hidup dalam darahnya. Di saat yang sama, di Tuban, kabar kepergian Mas Lindra ke Gunung Muria tersebar ke kalangan pejabat dan tokoh politik. Sebagian mencibir, Bupati kok malah percaya klinik. Yang lain khawatir, dia sudah terlalu dalam dengan keluarga Sinden itu. Bahkan beberapa tokoh agama mulai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan implisit, menuntut Mas Lindra agar tetap berdiri sebagai pemimpin rasional. Tapi mereka tidak tahu bahwa apa yang dilakukan Mas Lindra bukan klinik,
melainkan penghormatan, penyelarasan diri, agar tidak melangkah dengan pongah. Sementara itu, Niken merasa dirinya telah memasuki dunia baru. Di hadapan pusara leluhur ibunya, ia menggenggam tangan Mas Lindra untuk pertama kalinya. Genggaman itu bukan tentang cinta muda, tapi tentang dua dunia yang saling percaya. Apa kamu benar-benar siap meninggalkan panggung yang megah, demi jalan yang sunyi seperti ini? Tanya Niken pelan. Mas Lindra menjawab, panggung hanyalah tempat, asal aku bersamamu, aku tidak buta arah. Kata-kata itu membuat dada Niken terasa penuh, seperti gamelan yang pelan-pelan membangun klimaks. Ki Degleng yang memperhatikan dari jauh, menutup mata dan berdoa dalam hati. Ia tahu betul, cinta bukan hanya urusan dua insan, tapi juga dua dunia. Dunia rakyat dan penguasa, dunia pertunjukan dan pemerintahan, dunia yang bisa saling melengkapi, tapi juga bisa saling menelan. Ia berdoa agar jalan yang dipilih anaknya dan Mas Lindra bukan jalan yang membakar mereka hidup-hidup. Menjelang fajar, upacara tirakat selesai. Mas Lindra diminta untuk meminum air dari kendi yang sama yang dulu diberikan Ki Degleng, kali ini telah dicampur dengan air sumur pusaka Gunung Muria. Jika kamu benar-benar tulus, maka air ini akan menenangkanmu. Jika tidak, maka jiwamu akan terus gelisah, ucap seorang sesepuh padepokan. Mas Lindra meminumnya perlahan, dan dalam diam, ia merasa air itu seperti mengalirkan cahaya ke dalam tubuhnya. Ia tahu, ini bukan mistik, ini bentuk pengingat, bahwa restu sejati datang dari kerendahan hati. Saat matahari muncul di balik Gunung Muria, kabut perlahan menghilang. Di hadapan batu-batu tua dan pohon jati raksasa, dua insan berdiri bersisian. Tidak sebagai pemimpin dan sinden, tapi sebagai dua manusia yang kini tengah membangun jalan menuju satu takdir. Di bawah naungan leluhur dan langit Jawa yang bijaksana, mereka menanam niat. Dan seperti gunung yang tak goyah oleh badai, cinta mereka mulai menemukan pijakannya. Tak butuh waktu lama setelah tirakat Gunung Muria usai, badai benar-benar datang. Bukan dari alam, melainkan dari layar-layar kaca dan ponsel pintar. Sebuah kanal berita nasional menayangkan liputan investigasi khusus bertajuk, Cinta atau Politik. Mas Lindra dan sinden cilik dalam sorotan. Isinya penuh insinuasi. Mereka memelintir video tirakat menjadi seolah-olah ritual perdukunan. Bahkan Niken diframing sebagai sinden penggoda pemimpin, lengkap dengan cuplikan musik dan komentar sinis. Media sosial kembali meledak. Kali ini, tidak hanya komentar, tapi juga hujatan. Niken menangis dalam pelukan ibunya. Bu, aku cuma nyinden. Aku cuma mau jaga warisan Simbah. Kenapa mereka bilang aku perempuan ambisius? Suaranya lirih, tapi hancur. Ia mulai merasa keberadaannya membebani orang yang ia cintai. Di satu sisi, ia ingin bertahan. Di sisi lain, ia ingin menghilang dari panggung, dari dunia. Bahkan lagu-lagu Jawa yang biasanya menenangkan hatinya kini hanya membuat dadanya sesak. Ia tak kuasa membuka YouTube, tempat yang dulu membesarkannya, kini menjadi medan luka. Mas Lindra, yang baru saja kembali ke Tuban, dipanggil khusus ke kantor partai pusat di Surabaya. Beberapa elit partai menginterogasinya habis-habisan. Lindra, kamu bupati 2 periode. Masa jatuh gara-gara sinden bocah? Ucap salah satu petinggi dengan nada tinggi. Rakyat butuh pemimpin, bukan Romeo kampungan. Yang lain bahkan menyarankan agar ia menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa hubungannya dengan Niken hanyalah dukungan kebudayaan, bukan ikatan personal. Mas Lindra menolak, tegas, saya tidak akan mempermalukan seorang gadis yang saya hormati, hanya demi aman jabatan. Di tengah kepungan tekanan itu, Ki Degleng turun tangan. Ia mendatangi stasiun TV dan menuntut hak jawab. Dengan suara berat, namun tertata, ia bicara dalam siaran langsung. Saya ayah Niken. Anak saya bukan wanita penggoda, tapi penjaga budaya. Jika ada yang harus disalahkan, salahlah saya, yang mengajarinya mencintai tanah ini sejak kecil. Penonton meneteskan air mata. Banyak yang tersadar, bahwa yang sedang mereka cemooh bukan hanya pasangan muda, tapi sebuah nilai yang sedang dipertahankan di tengah zaman yang gaduh. Hari-hari berlalu dengan penuh luka. Tapi dukungan mulai mengalir. Komunitas seni Jawa, dalang, sinden, bahkan musisi dari berbagai daerah menyuarakan solidaritas.
Video Niken saat menyanyikan Mangkupurel versi campur sari kembali viral, kali ini dibarengi dengan hashtag baru, tagar sinden untuk negeri. Ribuan komentar positif mulai membanjiri akun media sosial Niken. Ia tidak sendiri. Masyarakat perlahan mulai melihat bahwa ada keindahan dalam kesetiaan dan keberanian yang ia dan Mas Lindra tunjukkan. Sementara itu, di dalam kantor Bupati, Mas Lindra duduk menghadap jendela. Tuban sore itu diguyur gerimis, seperti turut meresapi duka yang ia rasakan. Ia menghela napas panjang, tapi di balik hujan itu, ia tersenyum tipis. Ia tahu, badai belum benar-benar berlalu. Tapi ia juga tahu, cinta yang lahir dari niat baik dan restu budaya tidak akan tumbang hanya karena fitnah. Ia menulis dalam buku catatannya satu kalimat pendek, yang diwarisi harus dijaga, yang dicinta harus diperjuangkan. Dengan senang hati, berikut kelanjutan kisah fiktif ini dalam bab 7, mempertahankan unsur budaya Jawa, emosi yang dalam, serta kesinambungan cerita dari bab sebelumnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 7, Jumeneng Roso. Malam itu, langit Tuban tampak hitam legam. Tidak ada bintang, hanya gerimis dan bunyi angin menderu. Namun di dalam pendapak Rido Manunggal, ribuan pasang mata berkumpul. Undangan istimewa tersebar sejak seminggu lalu, pagelaran wayang kolosal dan gending cinta tanah Jawa, Jumeneng Roso, digelar oleh komunitas seniman Tuban, didukung langsung oleh pemerintah kabupaten. Tapi yang membuat acara itu begitu istimewa bukan sekadar pertunjukan seni, melainkan kembalinya Niken Salindri ke panggung, untuk pertama kalinya sejak badai fitnah mengguncangnya. Ki Degleng duduk di barisan depan, mengenakan beskap coklat tua, tangannya gemetar. Ia tahu betul, malam ini bukan hanya panggung pertunjukan. Ini adalah ujian harga diri. Niken berjalan pelan menuju tengah panggung, mengenakan kebaya putih bersulam benang emas. Tatapannya lurus, suaranya belum terdengar, tapi tepuk tangan sudah bergema seperti hujan deras. Lalu suara sitar mulai mengalun. Ia mulai menyanyikan tembang pembuka. Lebih besar dari tembang iki dudu tangis, nanging suara hati. Syair ini bukan tangisan, melainkan suara hati. Suara Niken bergetar, tapi jujur, seperti rintik hujan yang jatuh ke tanah Jawa. Di sisi panggung, tanpa diduga, Mas Lindra muncul mengenakan busana lurik dan ikat kepala khas Tuban. Ia tidak duduk di kursi kehormatan, tapi di antara para penabuh gamelan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan pemimpin yang hanya berdiri saat berkuasa, tapi juga duduk saat harus menjadi rakyat. Saat tembang berakhir, Niken diam. Lalu dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Lebih besar dari sinden bukan hanya pengiring, tapi penjaga warisan. Aku tidak pernah menggoda siapapun. Aku hanya menjaga tanahku lewat tembang." Isak tangis terdengar dari penonton. Bukan karena sedih, tapi karena malu, atas tuduhan yang pernah mereka lontarkan. Tak lama setelah pertunjukan usai, Mas Lindra berjalan ke tengah panggung. Ia memanggil Ki Degleng dan Niken untuk berdiri di sampingnya. Dengan mikrofon di tangan dan suara berat yang tertahan, ia berkata, "Lebih besar dari, saya tahu cinta ini membuat saya dibenci, tapi saya lebih takut kehilangan jati diri. Maka malam ini, di hadapan rakyat Tuban, saya menyerahkan SK nonaktif sementara sebagai bupati." Ruangan mendadak hening. Mas Lindra melanjutkan, "Saya akan fokus membuktikan bahwa jalan budaya dan kepemimpinan bisa berjalan seiring. Saya tidak butuh jabatan jika harus mengorbankan yang saya cintai." Tangis pecah di antara penonton. Tepuk tangan tak terbendung. Keesokan harinya, berita pengunduran diri Mas Lindra tersebar ke seluruh negeri. Mayoritas publik terkejut, banyak yang menyayangkan, namun sebagian besar akhirnya mengerti. Ia tidak mundur karena kalah, tapi karena ingin menang dengan cara yang benar. Di media sosial, tagar-tagar Jumeneng Roso dan tagar pemimpin berbudaya menduduki trending nasional. Niken kembali menjadi simbol harapan. Bukan hanya sebagai sinden cilik, tapi sebagai perempuan Jawa yang memegang teguh harga diri dan martabat. Di malam sunyi setelah pertunjukan, Niken dan Mas Lindra duduk di pelataran rumah Ki Degleng. Mereka saling menatap, tak banyak kata. Hanya suara jangkrik dan desir angin menemani. Niken berbisik, "Mas, apa jalan ini tidak terlalu sepi?" Mas Lindra menjawab pelan, "Kalau sepi, kita nyanyi bareng. Kalau gelap,
Kamu tembangkan cahaya. Aku cukup jadi pengiringnya. Dan di bawah langit yang mulai cerah, dua hati yang dulu diguncang fitnah kini berdiri tegak. Tidak di puncak kekuasaan, tapi di puncak kejujuran dan keberanian. 6 bulan telah berlalu sejak malam pagelaran itu mengguncang Jawa Timur. Sejak Mas Lindra menyerahkan jabatannya secara sukarela, situasi politik di Tuban sempat memanas. Namun ketenangan yang ditinggalkannya justru menjadi angin segar. Banyak yang menyebut keputusannya sebagai langkah nekat penuh harga diri, sebuah tindakan langka di dunia politik. Di balik hiruk-pikuk itu, Mas Lindra memilih menepi, mengajar budaya Jawa di desa-desa, membantu komunitas seniman, dan tetap mendampingi Niken dari jauh. Bukan sebagai pejabat, tapi sebagai seorang manusia biasa yang sedang menanam arti. Di sisi lain, Niken menjelma bukan lagi hanya sinden cilik. Namanya melejit sebagai pelestari budaya, bahkan ditunjuk menjadi duta budaya Jawa Timur. Ia tampil di forum-forum internasional, membawakan campur sari dengan sentuhan modern tanpa kehilangan akarnya. Setiap kali menyanyi, ia menundukkan kepala sejenak sebelum bait pertama, sebuah tanda syukur dan pengingat bahwa setiap suara mengandung tanggung jawab. Namun di balik sorot lampu dan tepuk tangan, hatinya tetap terpaut pada satu nama. Seseorang yang tidak mencintainya karena ketenaran, tapi karena dirinya yang sederhana, Niken, anak dalang dari pelosok. Hari itu datang, tepat di hari ulang tahun Kabupaten Tuban ke-735, undangan resmi dari Istana Negara dikirim. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa ia ingin memberi apresiasi kepada dua tokoh inspiratif, Niken Salindri sebagai ikon budaya muda nasional, dan Aditya Halindra Fariski atas keteladanannya sebagai pemimpin yang meletakkan integritas di atas jabatan. Istana meminta keduanya hadir dalam seremoni kenegaraan. Saya tidak akan datang, ucap Mas Lindra awalnya. Tapi Niken menggenggam tangannya dan berkata, bukan untuk pengakuan, tapi untuk menunjukkan pada negeri ini bahwa budaya dan kepemimpinan bisa bersatu, tanpa harus saling mengalahkan. Momen itu terjadi di halaman Istana Merdeka. Di bawah sorotan kamera nasional dan sorak masyarakat, Mas Lindra berdiri tegap mengenakan beskap hitam dan belangkon khas Tuban. Di sampingnya, Niken berselendang batik merah maron, menyanyikan tembang, Gambang Suling, diiringi orkestra gamelan modern. Setelah lagu usai, Presiden berdiri dan memberi ucapan. Hari ini kita tidak hanya memberi penghargaan. Kita belajar dari dua anak bangsa yang menunjukkan bahwa kehormatan bukan dilihat dari jabatan, tapi dari keberanian menjaga jati diri. Seluruh hadirin berdiri, tangis haru tak terbendung. Usai acara, saat senja mulai turun di langit Jakarta, Ki Degleng yang hadir diam-diam menghampiri keduanya. Ia menatap Lindra dan berkata lirih, lebih besar dari, nak, kalau kamu mau menikahi anakku, sekarang saatnya. Restu langit sudah turun, restu bumi sudah kamu dapatkan. Niken menunduk, menahan air mata. Mas Lindra mencium tangan Ki Degleng penuh hikmat. Tidak perlu sorai, tidak perlu publik tahu. Cinta sejati tidak butuh panggung, cukup ruang batin yang jujur dan tulus. Beberapa bulan kemudian, upacara adat pernikahan digelar di Tuban secara sederhana namun sakral. Tidak ada undangan besar-besaran, tidak ada spanduk raksasa. Hanya tembang, kidungan, dan doa yang mengalun dari rakyat kecil. Sebab cinta ini lahir dari akar, tumbuh di tanah yang berdebu perjuangan, dan mekar karena hujan keikhlasan. Niken dan Mas Lindra tidak hanya menyatu sebagai suami istri, tapi sebagai simbol bahwa pemimpin bisa bersanding dengan budaya, dan perempuan Jawa bisa berdiri sejajar tanpa harus kehilangan kelembutannya. Di hari terakhir bulan itu, sebuah prasasti kecil dibangun di sudut alun-alun Tuban. Tertulis di sana, ing tembang lan tumindak, katresnan dudu dongeng. Nanging pepesten, dalam nyanyian dan perbuatan, cinta bukan dongeng, tapi takdir. Dan begitulah, kisah dua insan yang terpisah oleh jabatan, tapi disatukan oleh ketulusan. Mas Lindra bukan hanya seorang bupati, ia adalah pemimpin yang memilih untuk jujur, bahkan saat itu berarti kehilangan segalanya. Niken bukan sekadar sinden cilik yang bersuara merdu, tapi simbol dari perempuan Jawa yang lembut sekaligus tegar. Ketika cinta diuji oleh fitnah, mereka tidak melawan dengan amarah, melainkan dengan karya dan kesabaran. Ketika restu belum turun dari langit, mereka tidak menerobos, mereka menunggu.
Dan ketika akhirnya restu datang dari bumi dan langit, mereka bersatu. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai pesan bagi kita semua. Bahwa cinta, jika dilandasi niat baik dan dijaga dengan kehormatan, pasti menemukan jalannya. Cerita ini sepenuhnya adalah fiktif dan disusun hanya untuk hiburan serta inspirasi. Tokoh-tokoh publik yang disebut dalam cerita digunakan sebagai latar dan inspirasi belaka. Kami sangat menghormati dan menghargai semua pihak yang mungkin memiliki kesamaan nama, jabatan, atau latar dalam cerita ini. Cerita ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, mengklaim, atau merepresentasikan kejadian nyata. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin bahwa kejujuran, budaya, dan cinta sejati tetap punya tempat di hati masyarakat kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam budaya, salam penuh cinta, dari kami, Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulurku sedaya, like videone lan tuliske sholawat ning kolom komentar.